Shalom teman-teman, Shalom Kids. Hari ini kita mau ibadah, Kakak Ide. Ibadah apa? Ibadah sekolah minggu dong. Oh iya ya. Iya. Oh ini kan hari Minggu. Oh iya. Lupa. Teman-teman sudah siap? Sudah dong. Iya, Saya sudah juga mandi. siap. Sudah mandi? Sudah. Oh, Bagaimana oke. kita? Anda? Sudah mandi dong, Oh, sudah harus. mantul. Sebelum ibadah kita mau berdoa dulu. Mari kita. Jadi semua sikap doanya teman-teman di rumah, lipat tangan dan tutup Tutup mata. matanya. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih sampai hari ini Tuhan, pemeliharaanmu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Mari Engkau hadir di rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau hadir melawat kami, menjamah kami Tuhan. Kami mau bersorak, memuji, menyembah Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Ya. Ayat hafalan kita minggu ini Ulangan 4 ayat 39b. Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Ulangan 4 ayat 39b. Tuhanlah Allahmu yang di langit, di atas dan di bumi, di bawah, tidak ada yang lain. Terima kasih. Semua bangkit berdiri, kita angkat pujian. Kamu memang cantik. Iya dong. Haleluya. Semua angkat tangannya memuji Tuhan ya. Yeay, kamu memang cantik dan kamu memang ganteng. Iya dong, kamu memang ganteng. Masa sih, karena Yesus ada di hatimu. Kamu memang cantik, iya dong, kamu memang ganteng. Masa sih, karena Yesus ada di hatimu. Bersinarlah, 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 bersinarlah. Jadilah terang dunia. Bersinarlah, 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 bersinarlah. Jadilah terang dunia. Kita mau lebih semangat lagi. Kamu memang cantik, iya dong, kamu memang ganteng. Masa sih, karena Yesus ada di mana? Ada di hatimu. Sekali lagi, kamu memang cantik, iya dong, Kamu memang ganteng. Masa sih, karena Yesus ada di mana? Ada di hatimu. Angkat tangannya. Bersinarlah, 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 bersinarlah. Jadilah putar terang dunia. Bersinarlah, 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 bersinarlah. Jadilah terang
nyanyi kakak. Jesus you are my hero. Woo! Haleluya. Semua melompat ya. Yeay. Woo! Tiada lain hanya Engkaulah Tuhan perlindunganku. Amin. Tiada nama lain yang ku sembah hanyalah Kau Yesus. Yeay. Dan biarlah firman-Mu bertumbuh di dalam hidupku. Dan biarlah dunia tahu. Dan biarlah dunia tahu Engkau ada di dalamku. Lompat. Jesus you are my hero. Woo! Jesus you are my great God. Jesus you are my chosen one. Putar ya. You are my everything. Jesus you are my hero. Jesus you are my great God. Kiri. Jesus you are my chosen one. You are my everything. Yeay. Tiada lain hanya Engkaulah Tuhan perlindunganku. Tiada nama lain yang ku sembah. Tiada nama lain yang ku sembah hanyalah Kau Yesus. Woo! Yes. Dan biarlah firman-Mu bertumbuh di dalam hidupku. Ya. Dan biarlah dunia tahu Engkau ada di dalamku. Lompat. Jesus you are my hero. Woo! Jesus you are my great God. Jesus you are my chosen one. You are my everything. Jesus you are my hero. Jesus you are my great God. Jesus you are my chosen one. You are my everything. Semua angkat tangannya ya. Jesus you are my hero. Woo! Jesus you are my great God. Yes. Jesus you are my chosen one. Yeah. You are my everything. Jesus you are my hero. Jesus you are my great God. Jesus you are my chosen one. You are my everything. You are my everything. Yes. You are my everything. Wow. Haleluya. Luar biasa. Teman-teman sekolah minggu semua semangat memuji Tuhan. Amin. 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 Nah, kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan, menaikkan pujian, menaikkan penyembahan kita. Oleh sebab itu, semua teman-teman yang ada di rumah, silakan duduk. Haleluya. Semua sikap doanya, kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Kakak percaya Tuhan hadir di mana adik-adik saat ini beribadah. Tuhan hadir melawat, Tuhan hadir menjamah adik-adik. Sungguh-sungguhlah menyembah Tuhan, sungguh-sungguhlah angkat pujian dengan segenap hati. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau yang telah memilih kami, Kau yang telah memanggil kami Tuhan. Haleluya. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu.
bagi keselamatan bangsaku. Jadikan kami, jadikan, amin Tuhan. Jadikan kami pendoa-pendoa-Mu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi keluarga kami, bagi kota kami, bagi bangsa kami Tuhan. Yes, kita laporan nama kaya sende. Amin Tuhan, amin Tuhan. Yes, jadikan kami Jesus. Amin, amin. Angkat pujian dengan segenap hatimu, dengan sungguh-sungguh. Angkat pujian ini. Yes, ya. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan kota, bagi keselamatan kotaku, bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan keluargaku. Haleluya, shalom. Anak sekolah minggu yang luar biasa. Jumpa lagi dengan Kak Nela di sini. Kak Nela percaya pasti semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Puji Tuhan. Nah, teman-teman sekolah minggu, Kak Nela masih mau tanya, siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Semua pasti sudah dengarkan firman Tuhan bagaimana seorang manusia ya, dia manusia juga seperti dengan kita ya, tapi dia bisa membela laut. Karena kenapa? Karena dia itu hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Siapakah namanya? Musa. Nah, puji Tuhan. Teman-teman sekolah minggu, hari ini kita juga ceritakan firman Tuhan seorang tokoh di Alkitab ya. Dia sejak mudanya dia sudah menjadi seorang abdi pelayan Tuhan. Dia melayani Tuhan ya. Dia setia melayani Tuhan. Kira-kira siapakah dia? Nah, sebelumnya Kak Nela mau tanya dulu. Siapa sini pernah jadi ketua kelas? Angkat tangan. Semua Kak Nela lihat. Ada yang angkat tangan. Atau mungkin jadi ketua apa sini? Ayo siapa sini pernah angkat jadi ketua kelas? Angkat tangan. Tinggi-tinggi lagi. Ayo tinggi-tinggi lagi sini Kak Nela. Ya. Halo Bill, apa kabarnya? Baik, Kenapa Bill? saya mau ceritakan saya juga pernah menjadi ketua kelas. Oh, pernah jadi ketua kelas ya. Nah, menurut Bill ketua kelas itu harus seperti apa Kakak Bill? Disiplin dengan bertanggung jawab. Disiplin dan bertanggung jawab. Nah, waktu Bill jadi ketua kelas, susah enggak jadi ketua kelas? Susah. Jadi bagaimana cara Bill supaya Bill bisa jadi ketua kelas yang disiplin, yang jadi berkat, yang bertanggung jawab? Bagaimana bisa ceritakan? Dengan cara meminta kepada Tuhan agar bisa kita lakukan semuanya. Tepuk tangan dong. Jadi bagaimana Ade Bill ini pernah jadi ketua kelas dan dia tahu menjadi ketua kelas itu dia harus apa? Harus Disiplin dan bertanggung jawab. Nah, awalnya dia bilang susah Kakak Nela, tapi setelah apa? Meminta kepada siapa? meminta kepada Tuhan. Jadi dia bisa jadi ketua kelas. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Tepuk tangan juga buat Bill. Makasih Bill ya. Nah, teman-teman, itulah ceritanya Bill. Bagaimana ketika dia dipilih menjadi ketua kelas, awalnya dia susah ya. Pasti teman-teman bayangkan tampil di depan, main dance, pasti awalnya susah. Aduh Kakak Nela enggak bisa Kak dance, malu-malu kan, enggak bisa Kak goyang. Tapi ketika dia latihan, pasti bisa ya. Mungkin dia pernah ditunjuk jadi mungkin pemimpin pujian, atau mungkin pernah ditunjuk pimpin doa di rumahnya. Awalnya dia malu-malu, tapi setelah dia mau, pasti Tuhan tolong dia bisa. Asal apa tadi dia bilang Kakak Bill, kita minta kepada Tuhan supaya kita bisa. Nah, di Alkitab juga ada seorang anak Tuhan yang tadi Kakak Nela cerita, dia sejak mudanya sudah hidup melayani Tuhan. Kira-kira siapakah dia? Oke, buka Alkitabnya dalam Bilangan pasal yang ke-27 ayat 18 sampai dengan 23 ya.
Dia adalah salah satu anak Tuhan. Awalnya dia hanya sebagai abdi atau di istilahnya sebagai pembantu atau sebagai ajudan. Tetapi karena dia setia, menjadi seorang setia melayani Tuhan, dia taat kepada pemimpinnya sehingga dia diangkat menjadi seorang pemimpin yang memimpin bangsa Israel. Siapakah dia? Wow, luar biasa. Yosua dipilih Tuhan menjadi seorang pemimpin untuk membawa bangsa Israel keluar memasuki tanah Kanaan. Oke, sudah dapat Alkitabnya dalam Bilangan pasal 27 ayat 18 sampai 23. Yang punya Alkitab bisa baca dengan suara keras, yang tidak punya Alkitab bisa lihat ya di slide akan ditampilkan. Oke, firman Tuhan. Judul firman Tuhan, Yosua mengganti Musa. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan imam Eleazar dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan imam Eleazar supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titanya mereka akan keluar dan atas titanya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Wow, luar biasa. Jadi bagaimana Musa ini ya, bagaimana Musa ya dipanggil Tuhan dan disampaikan bahwa Musa pilihlah Yosua. Dialah yang akan menggantikan engkau untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian ya, tanah yang luar biasa. Awalnya Yosua, aduh Tuhan bisa enggak saya? Musa kan pemimpin yang hebat, Musa kan terkenal, semua bangsa Israel takut sama dia. Kira-kira saya bisa enggak ya? Anak-anak sekolah minggu kadang juga bilang, saya bisa enggak Kakak Nela? Saya bisa enggak Ibu Guru? Nah, kita belajar kenapa Musa atau kenapa Yosua bisa dipilih Tuhan. Dibandingkan semuanya, kenapa Tuhan malah memilih Yosua. Nah sebelumnya, kita melihat latar belakang Yosua. Jadi namanya Yosua ini adalah nama yang pertama adalah Hosea, ya, yang kemudian diganti oleh Musa, ya, dan ia berasal dari suku Efraim. Nah, selain itu dia bekerja sebagai abdinya Musa atau ajudannya Musa atau mungkin pembantunya Musa sejak ia masih muda dia sudah melayani Tuhan. Jadi anak-anak sekolah minggu tidak ada alasan bagi kita nanti Pip saya besar Kakak Nela saya bisa melayani Tuhan. Sejak kita masih kecil kita sudah bisa melayani Tuhan dengan talenta, dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah Kakak Nela, nah mungkin teman-teman penasaran kenapa sih Yosua bisa jadi pemimpin? Kenapa Tuhan tidak memilih yang lain? Kan banyak pemimpin-pemimpin yang bisa Tuhan pilih. Nah sekarang lihat, mengapa Tuhan memilih Yosua? Yang pertama, di ayatnya yang tadi Bilangan pasal 27, ayatnya yang ke-18, Tuhan bilang apa? Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu di atasnya. Ternyata kenapa? Yosua penuh dengan roh. Nah ketika Yosua penuh dengan Roh Kudus, ya ketika ada Roh Kudus dalam hidupnya Yosua, dalam Alkitab, dalam baca Alkitab sehari-hari dibilang dia cakap. Artinya dia terampil, dia hebat, dia bisa melakukan segala hal. Ya, kenapa? Karena dia penuh dengan roh. Nah kenapa Yosua bisa penuh dengan roh anak-anak sekolah minggu? Karena dia suka ibadah kepada Tuhan. Di mana-mana Musa pergi dia ikut. Waktu Musa pergi menerima ya loh batu, dia ikut, dia naik ke gunung. Dia penuh dengan roh Tuhan. Roh Tuhan ada padanya sehingga membuat dia berbeda dengan teman-teman yang lain. Itulah mengapa Tuhan memilih Yosua. Oleh itu anak-anak sekolah minggu kita bisa karena kita punya roh Tuhan dalam hidup kita. Nah roh Tuhan inilah yang menolong kita ya. Roh Kudus fungsinya apa teman-teman sekolah minggu? Dia menolong kita, dia memberkati kita, dia menghibur kita. Bahkan dia bisa memberikan kita ini loh, ini bisa, ini ide-ide.
Nah, dia penuh dengan kecakapan daripada Tuhan. Sehingga apa? Tuhan memilih Yosua. Walaupun mungkin dia seorang abdi, tetapi dia menjalankan tugasnya dengan luar biasa. Mungkin anak-anak sekolah minggu mungkin hanya seperti tadi Bill, membantu, ya mungkin hanya bawakan Alkitab, mungkin hanya bantu membersihkan diri. Tetapi Tuhan melihat hati. Dan Tuhan memilih Yosua karena dia seorang apa? Yang penuh dengan roh, dia cakap di dalam melayani Tuhan. Apalagi? Ya, karena apa? Yosua dipilih menjadi Tuhan karena Yosua taat kepada perintah Tuhan. Di mana kalian? Bisa lihat dibuka Keluaran 17. Buka Keluaran 17 ayatnya yang buka semua kitabnya di Keluaran 17. Bagaimana ketika Tuhan menyuruh Yosua untuk berperang melawan orang Amalek, ya. Orang Amalek ini adalah musuh bangsa Israel yang sangat jahat. Keluaran 17 ayatnya yang ke-9 sampai 10. Yang sudah dapat Alkitabnya katakan, amin, amin. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ya, di situ ayat 10, lalu Yosua melakukan seperti yang diperintahkan Musa kepadanya. Yosua hidup taat kepada Tuhan. Nah, rahasia kita dipakai Tuhan, rahasia kita dipilih Tuhan ketika kita hidup taat kepada Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, taatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu. Atau taatilah gurumu, taati yang lebih tua. Nah, orang yang taat anak-anak sekolah minggu, pasti dia diberkati oleh Tuhan. Nah, Musa, si Yosua ini, dia taat kepada Musa. Ketika Musa bilang apa, dia taat. Dia hidup taat kepada Tuhan. Makanya apa? Tuhan melihat bahwa Yosua ini, selain dia penuh roh, dia cakap, dia orang yang taat. Hanya anak-anak yang taatlah yang akan dipilih Tuhan untuk menjadi berkat. Siapa sini mau hidup taat kepada Tuhan? Angkat tangannya sama Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Saya percaya anak-anak sekolah minggu ketika dia hidup taat kepada Tuhan, dia akan diberkati sama Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu dengan yang luar biasa Tuhan. Engkau mengajarkan anak-anak sekolah minggumu supaya mereka menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat kepada Tuhan. Walaupun mereka masih kecil Tuhan, tapi saya berdoa Tuhan, biar roh ketaatan itu menjadi bagian mereka. Anak-anak sekolah minggu menjadi anak sekolah minggu yang taat Tuhan. Sejak mereka masih kecil, ketika mereka beranjak dewasa, mereka akan menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Seperti Tuhan memilih Yosua, Tuhan pilihlah anak-anak sekolah minggu El Shaddai untuk menjadi pemimpin di bangsa dan di kota kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman yang luar biasa. Haleluya, amin. Wow, tepuk tangan lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah, itulah tadi bagaimana Yosua dipilih Tuhan. Dan yang terakhir tadi ya Kak Nela mau singgung, ya dibuka dulu dalam kitab Bilangan 32 ayat yang ke-12. Salah satu rahasia juga kenapa Yosua dipilih Tuhan. Oke, dalam Bilangan 32 ayat 12. Kak Nela bacakan ya. Kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Nah, kalau dalam Alkitab sehari-hari dibilang dia setia mengikut Tuhan. Nah, inilah yang membuat kenapa Tuhan memilih Yosua. Yang pertama apa tadi teman-teman di sekolah dia penuh apa? Dia penuh roh, dia cakap. Dia anak Tuhan yang penuh roh. Nah, bagaimana kita bisa penuh roh? Ketika kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan, beribadah, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti Roh Kudus itu akan turun kepada anak-anak sekolah minggu. Yang kedua lagi apa tadi? Yosua taat kepada pemimpinnya, ya. Kalau anak-anak Tuhan melihat dari kecil kamu sudah taat kepada gurumu, kalau sudah kecil kamu sudah taat kepada orang tua, pasti Tuhan akan memilih kalian. Oh, ini Gerald, dia taat sekali sama papanya. Kalau papa mamanya suruh dia belajar, dia taat. Tuhan kasih poin, nanti Gerald akan saya pakai karena Gerald ini hidup taat. Tuhan tuh menilai anak-anak sekolah minggu. Ya mungkin, kakak bagaimana Tuhan lihat? Tuhan selalu ada.
Tuhan bisa melihat kita. Oleh karena itu anak-anak sekolah minggu harus apa? Hidup taat, karena mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi untuk melihat, oh mana anak-anak sekolah mingguku yang rajin? Oh ini Tawakal rajin ibadah. Oh ini Aaron Tawakal rajin ibadah. Oh ini oh dia lihat, dia catat namanya. Ini rajin ibadah. Oh kalau rajin ibadah, mungkin kakak Nela tidak lihat, mungkin kakak Yvonne tidak lihat, kakak Desi tidak lihat, tapi Tuhan melihat. Jadi harus hidup taat. Nah apalagi yang terakhir anak-anak sekolah minggu? Setia. Setia beribadah, setia kepada Tuhan, setia mengikut Tuhan. Nah, kalau anak-anak sekolah minggu melakukan ketiga hal ini, kakak Nela percaya kalian akan menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin. Kakak Nela berdoa di antara semua anak-anak sekolah minggu akan dipilih, diangkat menjadi pemimpin-pemimpin di kota dan di bangsa untuk menjadi apa? Alat keberkatan Tuhan. Amin. Tepuk tangan lagi buat Tuhan yang luar biasa. Wow. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Oke, semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Ayo, pasukan Kristus, siap. Yes, yes, yes. Oke deh. Haleluya. Anak-anak sekolah minggu dipercaya. Minggu ini mendapatkan berkat yang luar biasa. Amin. Angkat tanganmu sama Tuhan. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan akan memberkati anak-anak sekolah minggu yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang luar biasa. Bagaimana Tuhan Engkau mengajarkan kami untuk mengikuti teladannya Yosua. Bagaimana Yosua bisa menjadi seorang pemimpin. Walaupun awalnya dia hanya menjadi seorang abdi Tuhan. Tetapi ketika dia hidup sungguh-sungguh kepada Engkau. Ketika dia setia kepada Engkau Tuhan. Engkau memilih dia di antara orang-orang yang lain. Oleh karena itu saya berdoa Tuhan, Engkau bangkitkan generasi Yosua di tengah-tengah anak-anak sekolah minggu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah Tuhan dalam generasi sekolah minggu akan bangkit pemimpin-pemimpin yang luar biasa Tuhan. Mereka akan menjadi generasi-generasi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk memimpin Tuhan kota dan bangsa kami. Bahkan dalam gereja-Mu akan bangkit pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa dalam departemen sekolah minggu. Oleh karena itu Tuhan, persiapkan, berkati mereka sejak mereka mulai kecil Tuhan. Engkau menaruh roh-Mu pada mereka Tuhan. Engkau menaruh ketaatan dan kesetiaan Tuhan. Sehingga sejak mereka masih kecil, mereka sudah setia dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati orang tua mereka, berkati guru-guru mereka. Biar mereka bisa mendidik anak-anak ini Tuhan. Menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak yang setia. Menjadi anak-anak yang bersungguh-sungguh kepada Engkau. Biar Engkau memakai Tuhan. Engkau jauhkan dari pengajaran-pengajaran yang salah. Engkau jauhkan dari didikan yang salah. Tapi biar Tuhan sendiri yang mendidik Tuhan. Melalui orang tua maupun guru-guru mereka, bahkan yang lebih tua dimanapun mereka berada Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi keadaan kota dan bangsa kami Tuhan. Di saat ini masih sedang terjadi bencana alam di mana-mana Tuhan. Engkau memegang kendali, kami bersatu hati guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu mengangkat tangan bagi kota dan bangsa kami. Kami minta pemulihan-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan perlindungan-Mu Tuhan. Kami minta mata Tuhan tertuju kepada bangsa kami, kepada kota kami Tuhan. Kami minta Tuhan, Engkau berkati Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, Engkau jauhkan Tuhan malapetaka Tuhan di kota kami Makassar, bahkan di bangsa kami Tuhan, yang kami minta Engkau jauhkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Bukankah firman-Mu berkata Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Tuhan, Engkau hadir Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami berkumpul Tuhan, mengangkat tangan bagi bangsa dan kota kami. Pulihkan Tuhan, lindungi Tuhan dari segala yang jahat. Biarlah Tuhan sepasukan tentara surga melindungi. Biarlah awan kegelapan itu dihancurkan oleh awan kemuliaan-Mu Tuhan. Sehingga bumi dan kota kami penuh dengan kemuliaan-Mu. Karena Tuhan ada berjaga-jaga di dalam kehidupan kami Tuhan. Lindungi semua anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Lindungi semua orang-orang tua dari manapun mereka berada. Jauhkan dari mara bahaya kecelakaan, bahkan mau sekalipun, bahkan penyakit sampar Tuhan. Oh, penyakit virus corona itu tidak akan bisa menyentuh kemah-kemah jemaat-Mu, kemah-kemah anak-anak sekolah minggu. Karena Tuhan menjaga dan berjaga-jaga dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau nyatakan perlindungan-Mu, Engkau nyatakan pembelaan dan penjagaan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik. Sehingga anak-anak minggu bisa tahu dan mengerti bahwa Tuhan selalu ada dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, berkati gereja-Mu dalam masa pembangunan. Pada gereja-Mu dapat berdiri dengan kokoh, itu karena Tuhan memberkati. Berkati Opa Gembala, Oma Gelambala, kekuatan kesehatan selalu mendukung kami.
sehingga departemen sekolah minggu menjadi departemen sekolah minggu yang luar biasa yang Tuhan persiapkan untuk menjadi generasi-generasi Joshua yang dipakai Tuhan. Berkati semua guru-guru sekolah minggu, berkati anak-anak sekolah minggu, dan berkati kami semua. Dan biarlah Tuhan berkat itu menjadi bagian kami. Berkat Abraham, Ishak dan Israel itu menjadi bagian kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, semua sudah beribadah pada hari ini dan diberkati dong dengan firman Tuhan hari ini. Nah, hari ini ada apa Kakak Gus? Ada hafalan buat teman-temannya di rumah, ada hafalan. Jadi buka kitabnya ya, di Mazmur pasal 1 ayat 2. Bunyinya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sekali lagi Kakak. Oke. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan